Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Miss Tekla. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan FPB dan KPK pada soal cerita. Kira-kira soal cerita ini harus dikerjakan dengan FPB atau KPK ya Miss? Pasti banyak yang bingung kan? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri soal cerita yang menggunakan FPB atau KPK. Seperti apa sih model soalnya dan ciri-cirinya? Untuk lebih lanjutnya, selamat menyaksikan video berikut ini. Kita akan membahas tentang soal aplikasi yang menggunakan FPB dan KPK atau soal aplikasi yang berhubungan dengan FPB dan KPK. Sebelumnya kita harus mengerti ciri-ciri atau memahami ciri-ciri soal cerita tersebut, kapan harus menggunakan FPB, kapan menggunakan KPK. Nah, ini adalah ciri-ciri soal cerita yang menggunakan FPB. Terdapat kalimat paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama. Biasanya ketika ada kata-kata tersebut, soal cerita itu akan menggunakan penyelesaian menggunakan FPB. Nah, untuk lebih memperjelas, kita akan masuk ke contoh soal pertama yang berhubungan dengan FPB. Misalkan di sini ada soal, terdapat dua tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan panjang tali kedua adalah 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Nah, tadi kita harus ingat bahwa FPB itu ada kata kunci, yaitu paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama atau sama rata. Kira-kira dari soal ini apakah ada yang sama dengan kata kunci ini? Kita akan cek. Nah, ternyata ada sama panjang, artinya sama panjang juga dengan sama banyak atau jumlahnya sama. Nah, makanya ini adalah kata kunci pertama dan ada lagi kata kunci kedua yaitu terpanjang. Balik artinya terpanjang yaitu paling banyak atau paling panjang. Sehingga soal cerita ini dapat kita selesaikan menggunakan FPB. Oke, di sini dapat diselesaikan menggunakan FPB karena terdapat kata sama panjang dan terpanjang. Kita buat menggunakan metode Sengkedan ya. Bebas mau menggunakan metode Sengkedan atau pohon faktor. Nah, ketika menggunakan metode Sengkedan, 8 dan 12 dapat kita bagi 2. Hasilnya itu 4 dan 6. Lalu 4 dan 6 masih dapat kita bagi 2. Hasilnya adalah 2 dan 3. Kemudian 2 dan 3 salah satu dapat dibagi 2. Hasilnya 2 bagi 2 adalah 1. 3 bagi 2 tidak bisa, kita tulis 3. Yang sebelah kiri hasilnya sudah 1, yang kanan belum, sehingga 3 agar dapat menjadi 1 kita bagi dengan bilangan prima 3. 1 bagi 3 tidak bisa, kita tulis 1. 3 bagi 3 adalah 1. Lalu kita tentukan FPB dari 8 dan 12. Masih ingat bukan FPB dari dua bilangan, yaitu bilangan prima yang membagi kedua bilangan secara bersamaan, yaitu yang mana? Yang ini dan yang ini. Sehingga FPB dari 8 dan 12 sama dengan 2 kali 2, yaitu 4. Jadi dapat kita simpulkan ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Jadi ketika panjang tali 8 meter dan 12 meter, ketika mau dibagi sama panjang, yang terpanjang adalah 4 meter. Ini cara menentukan soal cerita tersebut menggunakan FPB atau KPK. Kita lanjut ke soal cerita kedua, masih berhubungan dengan FPB. Misalkan saya punya soal, Bu Sulantari mempunyai 56 permen dan 40 kue. Makanan tersebut akan dibagikan kepada beberapa anak di lingkungan rumahnya. Jika setiap anak mendapat bagian yang sama, baik jumlah maupun jenisnya, berapa paling banyak jumlah anak yang mendapat makanan tersebut? Jadi, ibu ini memiliki 2 macam makanan, permen dan kue. Akan dibagi sama banyak jumlahnya. Nah, kira-kira berapa banyak sih anak yang mendapatkan permen dan kue ini?
Pertama kita harus ingat, kalau ciri-ciri FPB biasanya pakai kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama atau sama rata. Nah, dari kalimat ini kita dapat menemukan kata-kata bagian yang sama. Berarti sama banyak ya, karena bagian yang sama. Dan ada yang berkata-kata paling banyak. Nah, ini berarti menggunakan FPB. Nah, mari kita cari solusinya. Kita buat seperti ini. Nah, 56 dan 40 dapat dibagi bilangan prima 2. 56 bagi 2 hasilnya 28. 40 dibagi 2 hasilnya 20. 28 dan 20 masih dapat dibagi 2. Hasilnya adalah 28 dibagi 2 hasilnya 14. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, kemudian 14 dan 10 dapat dibagi bilangan prima 2. Hasilnya 7 dan 5. Oke, sekarang 7 dan 5 tidak dapat dibagi 2. Apakah bisa dibagi 3? Ternyata tidak. Kita naik lagi ke bilangan prima lebih besar dari 3, yaitu 5. 5 itu dapat membagi hanya yang 5 ini, tapi 7 tidak dapat. 7 bagi 5 hasilnya adalah 7, karena tidak bisa ya. 5 bagi 5, 1. Sekarang masih ada 7, harus menjadi 1. Dibagi berapa? Dibagi bilangan prima 7. 7 bagi 7 hasilnya 1. 1 bagi 7 tidak bisa, kita tulis lagi 1. Nah, kita bisa tentukan mana FPB-nya. FPB-nya adalah bilangan-bilangan prima di sini atau faktor-faktor prima yang membagi semua bilangannya atau membagi kedua bilangan, yaitu yang ini dibagi hasilnya yang bawah, yang ini membagi ini hasilnya yang bawah, dan yang ini. Apakah 5 bisa membagi keduanya ini? Tidak, sehingga FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi, dapat disimpulkan paling banyak jumlah anak yang mendapatkan makanan tersebut adalah 8 orang. Jadi, 8 orang akan mendapatkan permen dan kue sama banyak. Inilah cara menyelesaikan soal cerita yang menggunakan FPB. Kita lanjut ke soal cerita yang menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kira-kira apa ya ciri-cirinya? Ciri-ciri soal cerita yang diselesaikan menggunakan KPK terdapat kata-kata seperti ini: bersama-sama, bertemu kembali, mereka, paling kecil, terjadi pada waktu yang sama. Biasanya ini menggunakan KPK. Yuk, untuk mempermudah dan memahaminya, kita coba ke soal cerita. Contoh pertama, terdapat 2 siswa yang sedang berlari di lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Siswa pertama dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya. Nah, kita harus ingat, KPK akan menggunakan kata-kata bersama-sama atau bertemu kembali, mereka, paling kecil, terjadi pada waktu yang sama. Kira-kira adakah kata kuncinya di sini? Ya, ada. Di mana? Waktu yang sama. Waktu yang sama berarti bersama-sama. Nah, ini adalah kata kuncinya. Dan yang kedua ada kata mereka. Sehingga soal cerita ini kita selesaikan menggunakan KPK. Kita cari solusinya ya. Oke, KPK dari 50 dan 60. Kita bagi 2. 50 bagi 2 hasilnya 25. 60 bagi 2 hasilnya 30. 25 dan 30 masih bisa dibagi 2 ya, salah satu. 25 dibagi 2 tidak bisa, tulis 25 lagi. 30 bagi 2 15. Lalu 25 dan 15 salah satu masih bisa dibagi 3. 25 bagi 3 yaitu 25. 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, 25 dan 5 hanya dapat dibagi dengan bilangan prima 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 dibagi 5 1. Yang sebelah kanan sudah bernilai 1, tapi yang ini belum. Berarti kita bagi lagi dengan 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. 1 bagi 5 tidak bisa, kita tetap tulis 1.
Jadi KPK dari 50 dan 60 adalah yang sebelah kiri ya. 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5 sama dengan 300. Pertanyaannya adalah pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya. Jadi kedua siswa tersebut akan bertemu untuk yang kedua kalinya di titik start pada detik ke-300. Contoh kedua, Abid dan Sidan berlatih karawitan di sanggar yang sama. Abid berlatih setiap 6 hari sekali dan Sidan berlatih setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 15 Januari 2014 mereka berlatih bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan berlatih bersama-sama lagi? Mari kita analisis terlebih dahulu soal ini. Kalau soal KPK, penyelesaiannya menggunakan KPK, pasti akan ada kata kunci bersama-sama atau bertemu kembali, mereka paling kecil, atau terjadi pada waktu yang bersama-sama. Nah, di sini ternyata ada kata kunci yaitu bersama-sama. Mereka berlatih bersama-sama, dan ada lagi kata kunci akan berlatih bersama-sama lagi. Nah, atau bertemu kembali ya. Sehingga soal cerita ini menggunakan KPK atau penyelesaiannya menggunakan KPK. Mari kita cari KPK dari 6 hari dan 8 hari. 6 dan 8 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 3 dan 4. 3 dan 4, salah satu bisa dibagi bilangan prima 2. 3 bagi 2 tetap 3. 4 bagi 2 hasilnya 2. Dari 3 dan 2 dapat dibagi bilangan prima terkecil 2. 3 bagi 2 tetap 3. 2 bagi 2, 1. Nah, sekarang yang sebelah kanan sudah bernilai 1. 3 agar bisa bernilai 1, kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, tidak bisa, kita tulis 1. Jadi, KPK dari 6 dan 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24 hari. Sehingga mereka akan bertemu lagi yaitu 24 hari setelah tanggal 15. Caranya bagaimana? Pertama, analisis. Januari terdiri dari 31 hari. Sehingga kita harus tahu sisa hari saat Januari. Caranya gimana? Caranya adalah 31 dikurangi 15. Hasilnya adalah 16 hari. Jadi Januari itu ada 16 hari setelah tanggal 15. Sedangkan kita butuh 24 hari. Kita cari 24 dikurangi 16 hari sama dengan 8 hari di bulan Februari. Jadi 24 hari setelah tanggal 15 Januari 2014 adalah 8 Februari 2014. Ini cara menyelesaikan soal cerita FPB maupun KPK. Nah, itu tadi adalah soal cerita dan ciri-ciri soal cerita yang menggunakan FPB atau KPK. Ada kata-kata kunci yang sudah saya jelaskan. Semoga video ini dapat membantu kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.